Oke, shalom semuanya. Setelah sekian lama tidak membuat renungan, akhirnya di sini saya akan membuat renungan lagi. Tetapi sebelum itu, marilah kita buka dengan doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan ini dapat kami renungkan dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari kata sempurna, kami perlaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke teman-teman, tema renungan kita pada hari ini yaitu pemuda yang mau diproses. Untuk dasar firmannya saya ambil dari Yeremia 18 ayatnya yang ke-6. Yeremia 18 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Oke teman-teman, masa muda seringkali identik dengan kecepatan, ambisi, dan keinginan untuk segera jadi atau sukses. Kita ingin itu secara instan. Namun, dalam kerajaan Allah, Tuhan lebih tertarik pada karakter daripada sekedar hasil. Ketika kita meminta Tuhan memakai hidup kita, Ia seringkali membawa kita ke meja putar atau potter's wheel, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Proses ini mungkin akan terasa menyakitkan, menekan, dan membuat tidak nyaman. Mengapa Tuhan mengizinkan proses itu? Yang pertama yaitu poinnya untuk membersihkan atau purifying. Seperti tanah liat yang harus dibersihkan dari kerikil dan kotoran. Tuhan memproses pemuda agar hidupnya bersih dari pola pikir duniawi dan kesombongan dan dosa-dosa tersembunyi. Lalu poin yang kedua yaitu untuk membentuk atau shaping. Proses pembentukan karakter ilahi seperti buah roh yaitu sabar, kasih, dan penguasaan diri. Itu semua memerlukan tekanan agar kita menjadi bejana yang indah, bukan sekadar tanah liat biasa. Poin ketiga yaitu untuk menguji ketahanan, yaitu testing. Proses membuat kita belajar bersabar untuk menantikan waktu Tuhan, bukan memaksakan Tuhan mengikuti deadline kita. Jadi teman-teman, apakah saat ini kita sedang diproses melalui masalah studi, pekerjaan, relasi, atau pelayanan, atau apapun itulah, kita jangan lari dari proses itu, atau jangankan kita protes kepada Tuhan. Kita hanya perlu bersyukur saja kepada Tuhan. Tanah liat tidak pernah mendikte tukang periuk atau memerintah tukang periuknya. Jadilah pemuda yang tunduk dan patuh pada kebenaran firman Tuhan. Ingat teman-teman, semakin dalam prosesnya, semakin besar juga bejana yang akan dihasilkan untuk tujuan yang mulia. Jadi kesimpulannya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu jangan protes, bersyukurlah saja. Melawan proses hanya membawa kesulitan yang lebih dalam. Terimalah semua itu dengan sukacita, karena Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih indah. Yang kedua yaitu beri diri diproses. Kita hanya akan menjadi bejana yang berharga dan berguna ketika memberikan diri untuk dibentuk Tuhan. Yang ketiga yaitu karakter adalah utama. Tuhan memproses pemuda untuk memiliki karakter seperti Kristus, yaitu sabar, penuh kasih, dan berintegritas. Lalu yang terakhir, yang keempat yaitu sabar dalam waktu Tuhan. Proses membutuhkan waktu. Kesabaran adalah buah roh yang menandakan kedewasaan rohani. Oke teman-teman, jadi berikut renungan singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menegur teman-teman sekalian. Apakah kita udah sadar kita itu lagi diproses sama Tuhan. Kita harus sabar dan jangan protes sama Tuhan. Kita jalani aja dan bersyukur. Oke teman-teman, karena tadi kita udah buka dengan doa, alangkah baiknya kita tutup lagi dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, kembali kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu tadi. Semoga apa yang kami dengarkan dapat kami renungkan dan kami terapkan di kehidupan kami masing-masing.
yaitu menjadi pemuda yang mau diproses ya Tuhan. Terlebih lagi sabar dan kuat dalam menghadapi proses ujian kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, itu semuanya untuk kebaikan kami ya Tuhan. Dan itu semua bentuk kasih setiamu ya Tuhan, yang dulu, sekarang, atau di masa akan datang tidak akan pernah berubah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.